warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Rahmananda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan unsur-unsur kisah dalam Al-Quran. Kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu kisah, bentuk jamaknya qosos yang berarti menceritakan atau mengikuti jejak. Sedangkan dalam KBBI, kisah dapat diartikan sebagai kejadian, cerita, atau riwayat. Dapat disimpulkan, kisah-kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran dapat dijadikan pelajaran dan sekaligus petunjuk bagi umat Islam yang beriman dan bertakwa dalam rangka memenuhi tujuan diciptakannya, yaitu sebagai abad dan khalifah, pemakmur bumi dan seisinya. Yang kedua, yaitu unsur-unsur dalam kisah. Yang pertama ada pelaku atau al-syaksi, yaitu aktor dalam kisah tersebut, bukan hanya manusia, bisa saja malaikat dan rasul, jin, hewan, dan lain-lain. Yang kedua adalah percakap atau hiwar. Isi percakapan pada umumnya dalam Al-Quran adalah membahas tentang agama. Yang ketiga adalah peristiwa atau al-haditsah. Peristiwa tidak selamanya diceritakan secara sekaligus, tetapi juga bisa bertahap atau pengulangan sesuai dengan kronologi kejadian dan sesuai pula titik tekan tujuan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Devadila akan menjelaskan materi mengenai macam-macam kisah dalam Al-Quran. Mana Al-Quran membagi macam-macam kisah dalam Al-Quran ke dalam 3 macam. Yang pertama, kisah Nabi terdahulu. Kisah ini biasanya berisi informasi mengenai dakwah para Nabi kepada kaumnya. Misalnya kisah tentang Nabi Adam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Yang kedua, kisah tentang Nabi Nuh yang terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 25-49. Yang ketiga, kisah tentang Nabi Hud yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 65, ayat 72, ayat 50, dan ayat 58. Serta kisah-kisah Nabi yang lainnya. Macam yang kedua yaitu kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Kisah ini biasanya menyangkut informasi mengenai pribadi-pribadi dan golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Misalnya pertama, kisah tentang Luqman yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 12-13. Yang kedua, kisah tentang Zulkarnain yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-98. Dan yang ketiga, kisah tentang Talut dan Jalut yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 246-251. Macam kisah yang ketiga yaitu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Misalnya, pertama, kisah tentang burung ababil yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Yang kedua, kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Quran Surat Muhammad ayat 13. Dan yang ketiga, kisah tentang perang Badar dan perang Uhud yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran. Kisah-kisah tersebut dapat menambah keyakinan dan keimanan kita sebagai umat Islam untuk benar-benar mencontoh kebaikan yang telah dilakukan oleh para sahabat yang telah berjuang dengan penuh semangat. Selain 3 macam yang telah dijelaskan, di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah yang tak kasat mata, seperti pertama, berupa berita tentang kehidupan makhluk-makhluk lain, seperti bertasbihnya langit dan bumi, serta apa saja yang ada di dalamnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44. Yang kedua, kisah tentang alam gaib, misalnya kisah tentang keadaan penghuni surga yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 73, dan kisah tentang ahli neraka yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan kisah yang ketiga yaitu kisah tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizka Linda Febriani akan menjelaskan tentang macam-macam kisah dalam Al-Quran dan karakteristik Al-Quran. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran menurut Ahmad Jamal Alumi terbagi menjadi 3, yaitu kisah waqiat, kisah tamsiliyah, dan kisah tarihiyat. Kisah waqiat adalah kisah yang mengungkapkan gejala-gejala kejiwaan manusia, seperti kisah 2 putra Nabi Adam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27-30. Yang kedua, kisah tamsiliyat, yaitu kisah yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi kejadian tersebut mungkin terjadi pada waktu yang lain, seperti kisah Asbab al-Jannatain yang telah digambarkan kejadiannya dalam Quran Surat Al-Kahfi. Yang ketiga yaitu kisah
tarihiyat, yaitu kisah yang mengungkapkan tempat, peristiwa, dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Seperti kisah para nabi, kisah orang-orang yang mendustakan nabi, kisah Fir'aun, kisah Israel, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah Al-Quran memiliki karakteristik tersendiri yang telah berbeda dari cerita dan dongeng pada umumnya. Yang pertama, gaya bahasanya indah, membosankan dan sederhana sehingga mudah dipahami dan mampu mengundang rasa penasaran para pembaca untuk mengetahuinya secara langsung. Yang kedua, materinya bersifat universal sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa sehingga menyentuh hati para pembaca. Yang ketiga, materinya hidup, aktual, mampu menerangi jalan menuju masa ke masa, tidak membosankan dan mampu menggugah rasa penasaran si pembaca. Yang keempat, yaitu kebenarannya dapat dibuktikan secara fisiologis dan ilmiah melalui bukti-bukti yang nyata. Penyajiannya tidak terlepas dari dialog-dialog yang dinamis dan rasional sehingga merangsang pembaca untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Helin Febrian Budi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kisah dalam Al-Quran menurut Mana Al-Qatan dan menurut Imam Zuhair Hafiz. Tujuan kisah dalam Al-Quran menurut Mana Al-Qatan yang pertama, untuk menjelaskan pokok-pokok dakwah dan prinsip-prinsip syariah yang dibawa oleh para nabi berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, untuk memantapkan hati Rasulullah dan umatnya dalam menegakkan agama Islam. Yang ketiga, untuk mengabadikan usaha-usaha para nabi dan mengungkapkan bahwa nabi-nabi yang terdahulu adalah benar. Yang keempat, untuk menyingkap kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan mengungkapkan keadaan umat-umatnya pada zaman dahulu. Yang kelima, menyingkap kebohongan para ahli Alkitab yang telah menyembunyikan isi kitab yang bunyi. Yang keenam, menarik perhatian para pendengar maupun pembaca yang diberikan pelajaran pada mereka. Selanjutnya, tujuan kisah dalam Al-Quran menurut Imam Zuhair Hafiz. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran menjelaskan mengenai tabiat iman dan tabiat kufur pada jiwa manusia. Yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki peranan yang sangat besar dalam kemajuan dakwah Islamiyah. Yang ketiga, kisah-kisah dalam Al-Quran memberikan berbagai macam pendidikan, baik itu pendidikan jiwa, pendidikan akal, maupun pendidikan suri tauladan. Yang keempat, sesungguhnya kisah-kisah dalam Al-Quran menjelaskan mengenai hukum fikih syariat. Karena hukum fikih syariat merupakan hukum yang sesuai dengan agama Samawiyah.